Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia dan penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita mengenai tingkat iman yang keempat, ya, di mana sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Imam Al-Ghazali membagi imannya seorang manusia kepada Allah dan juga imannya seorang manusia kepada perkara-perkara gaib, ya, ke dalam 4 tingkatan. Mulai dari tingkatan yang paling rendah, yaitu pengingkaran manusia kepada adanya Allah, kepada adanya Tuhan yang telah menciptakan alam semesta termasuk dirinya manusia, dan juga pengingkaran manusia terhadap perkara-perkara gaib. Tingkat yang paling rendah ini di dalam agama disebut dengan kafir. Fayusamma hadza syakkan, mereka yang ragu dengan adanya Allah, dengan adanya Tuhan yang telah menciptakan alam semesta, dengan kabar-kabar gaib yang disampaikan oleh Rasulullah, baik yang berkaitan
kehidupan setelah kematian, baik kehidupan di alam barzakh maupun kehidupan di akhirat, balasan surga kepada mereka yang beramal soleh dan neraka kepada mereka pendosa. Orang-orang yang ragu terhadap perkara-perkara gaib ini oleh Imam Al-Ghazali menempati peringkat paling rendah dalam keyakinan mereka kepada Allah dan perkara-perkara gaib. Inilah yang disebut dengan orang kafir, dengan orang musyrik. Ya, moga-moga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada lagi di antara kita yang sudah berhadir pada malam ini yang masih ragu-ragu dengan adanya Allah, dengan perkara-perkara gaib. Baru level yang kedua, antamila nafsaka ila ahadal amraini ma'a syu'uri imkani naqidihi. Kelompok yang kedua ini bimbang, tidak lagi ragu, tapi antara iya dan enggak, antara percaya adanya Allah dengan tiadanya Allah, antara percaya adanya perkara-perkara gaib dengan tidak adanya perkara-perkara gaib. Orang seperti ini Bapak Ibu di dalam agama disebut dengan zindik ataupun fasik. Mereka tidak mengingkari tapi percaya juga tidak. Nah, inilah yang disebut dengan kaum fasik, ya, orang yang fasikun, orang yang antara iya antara enggak. Baru pada peringkat yang ketiga, sebagaimana yang sudah kita baca juga pada pertemuan yang lalu, mereka percaya i'tiqad kepada Allah, percaya kepada perkara-perkara gaib. Tapi percayanya mereka itu bimujarradit tasmi' wa ta'lim, hanya sebatas mendengar, hanya sebatas membaca dan belajar. Wa huwa i'tiqadul awam, dan itulah yang disebut dengan keyakinan orang awam. Kenapa Anda percaya adanya Allah? Karena kami mendengar itu dari guru-guru kami. Kami membaca adanya malaikat di dalam kitab suci. Kami membaca adanya hari pembalasan di dalam hadis. Kami percaya kepada kehidupan di alam kubur di dalam kitab-kitabnya ulama. Nah, ini Bapak Ibu disebut sama Imam Al-Ghazali dengan mujarradatut tasmi' wa ta'lim. Keyakinan dia itu hanya sebatas dengar dan dari buku yang ia baca. Wa huwa i'tiqadul awam, dan inilah i'tiqadnya orang-orang awam. Ya, kita orang awam Bapak Ibu kan dengar, percaya, ya, karena disampaikan oleh guru kita dalam majelis taklim, percaya, ya. Tapi tidak pernah berproses untuk mendapatkan kepercayaan itu. Nah, maka beda Bapak Ibu dengan orang dalam maqam yang keempat. Percayanya mereka laisa bimujarradi tasmi' wa ta'lim. Percayanya mereka kepada Allah dan bahkan juga percayanya mereka kepada perkara gaib bukan hanya sebatas dengar atau mengikuti majelis taklimnya para ulama, tetapi disebut oleh Imam Al-Ghazali ma'rifatul haqiqiyatu al-hasilatu bitariqil burhan alladhi la yushakku fihi. Ma'rifat yang sesungguhnya, yang ma'rifat sesungguhnya itu mereka peroleh bitariqil burhan, dengan proses yang panjang, baik dengan latihan-latihan akliyah maupun melalui pengalaman-pengalaman langsung, atau Bapak Ibu mereka mengalami suatu peristiwa nyata dalam hidup yang tidak pernah dialami oleh orang pada umumnya. Nah, pengalaman-pengalaman itu, proses berpikir panjang melalui perenungan yang mendalam, akhirnya menimbulkan satu keyakinan alladzi la yusyakku fihi,
yang tidak mungkin mereka ragu tentang keberadaannya Allah, tidak mungkin lagi ragu mengenai perkara gaib. Inilah maqam yang keempat, maqam yang paling tertinggi yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dengan al-ma'rifatu al-haqiqiyah. Ma'rifat yang sesungguhnya, mengetahui Allah dengan sebenar-benarnya, dan itu al-hasilatu bitariqil burhan, dilalui dengan cara yang panjang, dengan berbagai macam pengalaman dan eksperimen. Nah, ini tentu Bapak Ibu, imannya mereka sudah dalam level yang berbeda dengan iman orang-orang yang berada di maqam-maqam sebelumnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah pada pertemuan yang akhir lalu kita bicara panjang lebar tentang masalah ini. Oke, mikrofon ini aja. Ada gangguan yang bisa mengganggu fokus. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, setelah kita menerangkan ya panjang lebar bagaimana pengalamannya para nabi, ya, pengalamannya para rasul dan para aulia, begitu juga perundungannya ulul albab, sehingga kualitas iman mereka ini mendapatkan pujian yang mendalam dari Allah di dalam Al-Quran. Allah menyebutnya di dalam Al-Quran bagaimana ulul albab imannya mereka sudah dalam level yang berbeda dengan imannya kita orang awam. Mereka berpikir siang dan malam mengingat Allah dalam pikirannya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, kata Allah, ayatin li ulil albab. Ulul albab itu selalu merenung dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan bagi kita yang awam, karena kita yang awam menganggap itu fenomena biasa, Bapak. Tapi bagi ulul albab melihat peristiwa-peristiwa itu sebagai tanda di balik kuasanya Allah. Jadi dua hal yang berbeda dengan menggunakan kacamata yang berbeda. Orang biasa melihat satu peristiwa, melihat apa adanya. Tetapi orang yang punya kemampuan luar biasa, dia bisa menangkap suatu realitas di balik satu peristiwa. Kita pikir korupsi hanya sebatas ambil uang negara, bagi kita awam, tapi bagi mereka yang ngerti hukum, di balik korupsi ada motif untuk memperkaya oligarki misalnya. Itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang punya ilmu. Begitu juga Bapak Ibu saat melihat penciptaan langit dan bumi, lihat gunung yang berjejeran saling mengikat antara satu dengan yang lain. Bagi kita orang biasa, fenomena biasa-biasa saja. Bagi ulul albab, mereka bisa melihat kuasanya Allah di balik penciptaan langit dan bumi, di balik gantinya malam dengan siang. Bahkan bukan hanya memandang dan merenungi penciptaan, terus mereka mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu cerita Allah yang mengenai imannya ulul albab. Setelah Bapak Ibu pada beberapa pertemuan yang lalu kita menyampaikan ya imannya para nabi, para rasul, para aulia sebagai contoh dari imannya orang dalam maqam yang keempat dalam penjelasan Imam Al-Ghazali. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menutup pembahasan di dalam bab ini
beliau menerangkan kepada kita, wa kullu ilmin hasala ala hadzal wajhi yusamma yaqinan inda haula, dan setiap macam ilmu yang bisa mengantarkan seseorang kepada keyakinan model ini, wa kullu ilmin hasala ala hadzal wajhi, setiap ilmu yang mampu mengantarkan seseorang dalam makam keempat ini yusamma yaqinan, itulah yang disebut dengan yakin inda haula menurut para nabi, menurut para rasul. Jadi iman yang diinginkan oleh nabi sebenarnya Bapak Ibu iman dalam level ini, ya, iman yang sesungguhnya, yang gak ada ragu sama sekali dengan Allah. Tetapi apa boleh buat, umat nabi ini kan tidak semua dalam level itu. Maka Rasulullah SAW dengan sifat halimnya, dengan sifat hakimnya, halim itu sifat yang mau mengerti orang, itu Rasulullah. Nggak maksa orang supaya menjadi nabi semua, enggak. Sifat hakim, hakim itu sifat bijak. Biasanya Allah sering menggandeng dua sifat ini di dalam satu ayat. Innallaha alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala halim, maha paham. Kalau manusia itu nggak mungkin semuanya dalam level kenabian seperti nabi, dalam level keimanan seperti para aulia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW pun berdialog di dalam keimanan sesuai dengan daya tangkap keimanan dari masing-masing manusia. Bapak Ibu kalau membaca di dalam hadis bagaimana dialog Nabi dengan orang-orang awam, padahal sebenarnya kalau di dalam tempat yang lain akidah seperti itu tidak pernah diizinkan sama Rasulullah. Nabi Muhammad SAW suatu hari saat berjalan keluar ke kota Madinah bersama dengan Umar bin Khattab, berpas-pasan dengan seorang wanita tua. Di dalam perjalanan itu Rasulullah bertanya kepada wanita tua tadi, Aina Allah? Menurut kamu Allah itu di mana? Wanita tua itu dengan polosnya menjawab, Allahu fis sama, Allah di langit. Mendengar jawaban wanita tua itu, Umar bin Khattab marahnya bukan main, Bapak Ibu. Mana boleh kita memberikan tempat tertentu kepada Allah sama seperti kita manusia. Allah tak bertempat. Kalau kita menjadikan Allah bertempat, apa bedanya Allah dengan manusia? Umar tak bisa terima dengan jawaban wanita tua tadi. Tapi Rasulullah SAW dengan sifat hakimnya, dengan sifat halimnya mencegah Umar bin Khattab. Kamu jangan cakap. Dia pahamnya seperti itu, dibiarin sama Nabi. Bahkan disitulah Nabi Muhammad menasihati Umar dengan sebuah sabda yang sangat sering kita dengar dari ceramah maulid kita. Khatibun nas ala qadri ukuli. Umar, besok kalau kamu bicara dengan orang, bicaralah sesuai dengan daya tangkap akal mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau diajak beriman seperti imannya Nabi dengan wanita tua, yang ada pusing mereka. Allah seperti ini, Allah seperti ini. Kamu jangan mudah khawatir, Allah tidak bertempat. Pusing itu. Nenek-nenek tua diajak ngomong seperti itu, maka dibiarin saja sama Rasulullah. Udah biarin dia dengan imannya seperti itu. Yang penting percaya adanya Allah, sudah beres. Tapi kalau kita menjadi atau mau menjadi orang dengan iman dalam level yang berbeda, tidak cukup dengan itu Bapak Ibu ya. Sebab itulah Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitabnya, wa kullu ilmin hasala ala hadzal wajhi, setiap ilmu yang mampu mengantarkan kita ke dalam maqam yang keempat ini, yusamma yaqinan inda haula. Itulah
yakin yang sesungguhnya menurut mereka. Siapa mereka di sini? Para nabi, para aulia, para rasul, para ulama rasikhun. Itu iman yang sesungguhnya. Sawa'an hasana minadarin miflima dzakarnahu. Sama baik imannya itu diperoleh melalui perenungan yang panjang. Misluma dzakarnahu, sebagaimana contoh yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Bagaimana cara membuktikan bahwasanya di balik sejagat yang baharu ini wajib ada satu yang penyebab tunggal abadi. Karena nggak mungkin Bapak Ibu semua baharu diciptakan oleh sesuatu yang baharu juga. Mesti ada satu penyebab yang mendahului segala sesuatu yang wujudnya baharu di alam semesta. Kita sudah jelaskan itu pada pertemuan yang lalu. Atau seperti yang kita jelaskan tadi, bagaimana imannya ulul albab. Lihat bumi, ingat Allah. Lihat laut yang bergelombang dan pecah ke tepi pantai, ingatnya Allah. Ingat butiran pasir di pantai, ingatnya Allah. Sampai-sampai Bapak Ibu di dalam syairnya Jalaluddin Ar-Rumi itu berkata gini, bagaimana dia dengan D besar tidak mengetahui jumlah pasir yang ada di pantai, karena siapa dia dan siapa pasir. Jadi pasir itu Allah yang menciptakan, dan mungkin Allah tidak tahu berapa jumlah pasir yang ada di tepi pantai. Begitu juga kata Jalaluddin Ar-Rumi, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu mengenai semut hitam yang ada di atas batu hitam di tengah kegelapan malam yang hitam pekat. Karena siapa semut hitam itu, siapa Allah, tidak mungkin tidak tahu. Dan itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran disebut dengan imannya ulul albab. Setiap kali melihat penciptaan langit dan bumi, ingatnya Allah. Lihat pergantian malam dengan siang, ingatnya Allah. Bahkan di sela-sela mereka merenung itu selalu berzikir, qiyaman wa qu'udan ala junubihim. Sambil duduk, sambil berdiri, sambil berbaring, setiap waktunya dipenuhi dengan zikir kepada Allah. Nah, ilmu itu Bapak Ibu baru disebut dengan yakin sesungguhnya. Nah, ilmu ini diperoleh sawa'un hasala binadari, melalui perenungan panjang. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, au hasala bihisin au biharizatil aqli, atau diperoleh melalui pengalaman. Cerita kita pada pertemuan yang lalu, Nabi Ibrahim minta diperlihatkan bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan makhluk yang sudah mati. Tanya Allah, qala awalam tu'min, Ibrahim, apakah kamu belum beriman kepada diriku? Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Berkata Ibrahim kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati? Allah akan nanya kepada Ibrahim, qala awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman kepada diriku? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim jawab, enggak, saya beriman, tapi saya minta diperlihatkan itu untuk makin menguatkan imanku kepada Allah. Nah, sampai Nabiullah Ibrahim melihat bagaimana caranya Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Setelah Ibrahim mengalami peristiwa itu, imannya Ibrahim berada di level yang berbeda dengan umat manusia. Begitu juga Nabiullah Isa, Bapak Ibu, minta sama Hawariyun diturunkan hidangan makanan dari langit. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina. Turun makanan dari langit. Saat Nabiullah Isa mengalami peristiwa itu, dia sudah berada di level yang berbeda dengan umat-umatnya.
Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas anugerah Allah setelah beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di level yang berbeda dengan umatnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, fasyartu itlaqi hadzal ismi indahu adamu syak. Maka syarat untuk dapat dikatakan seseorang sudah berada di level iman yang keempat ini ada musyak. Tidak ada lagi ruang sedikit pun di dalam diri dan jiwanya untuk ragu-ragu dengan Allah. Kalau kita yang imannya ini hanya dengar dari majelis taklim Bapak Ibu, pasti penuh dengan ragu. Diuji sedikit saja goyang kita Bapak Ibu ya. Beda betul dengan orang yang sudah mengalami langsung peristiwa-peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya. Sekali pengalaman membuat mereka makin percaya kepada Allah dalam peristiwa berikutnya. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Cukup dengan satu kali pengalaman itu akan mengantarkan mereka pada iman selanjutnya saat menghadapi peristiwa-peristiwa berikutnya. Maka kata Imam Al-Ghazali selanjutnya, fasyartu itlaqi hadzal ismi indahum adamu syak. Syarat agar seseorang dikategorikan masuk ke dalam level iman yang keempat itu ada musyak. Tidak ada lagi ragu-ragu sama sekali dengan Allah ya. Kalau kita lihat cerita dalam Al-Quran ya, bagaimana Musa dengan pengalaman interaksinya yang sangat dalam bersama Allah, sama sekali tidak ragu itu Nabi Musa. Padahal di depannya laut, di belakangnya Fir'aun. Di saat genting-genting seperti itu taruhannya nyawa Bapak Ibu. Kalau taruhannya uang atau harta gampang, hilang uang, hilang harta, masih punya nyawa, masih bisa cari uang, masih bisa cari harta. Tapi kalau taruhan nyawa itu Bapak Ibu biasanya orang pasti gampang. Taruhannya uang masih bisa dicari, taruhannya pangkat jabatan masih bisa dicari. Tapi kalau taruhannya nyawa pasti gampang. Setenang apapun manusia pasti gampang gitu ya. Dalam menghadapi situasi yang penuh dengan tekanan tadi, Bani Israel mengeluh kepada Musa. Qala ya Musa inna lamudrakun. Habislah kita hari ini Musa, kita kesusul sama Fir'aun. Di depan laut merah, di belakang Fir'aun dengan ribuan bala tentara terlatihnya. Tapi Nabiullah Musa Bapak Ibu karena sudah berkali-kali menghadapi masalah dan selalu turun bantuan dengan Allah, beliau dengan santai menjawab, qala kalla innama ya rabbi sayadi. Tidak mungkin kita kesusul karena ada Allah yang selalu akan mendampingi dan memberikan kita petunjuk. Betul Bapak Ibu, apa yang dianggap mustahil oleh Bani Israel, oleh umatnya Nabiullah Musa, tapi itu gampang sekali bagi Allah. Selamat Bani Israel dari kejaran Fir'aun, terbelah laut merah. Fir'aun padahal bisa langsung susul, tapi Allah buat Fir'aun berhenti sejenak mikir di situ Fir'aun. Sampai ada jeda waktu yang cukup bagi semua Bani Israel. 650.000 orang itu Bapak Ibu butuh waktu untuk nyebrang laut merah. Bapak Ibu kalau pernah pergi ke Mesir, laut merah itu kan membelah daratan Afrika dengan daratan Asia, benua Afrika dengan benua Asia. Itu lebih kurang Bapak Ibu jaraknya sekitar 17 sampai 20 kilo. Kan berjarak itu. 650.000 orang kalau nyebrang 20 kilo atau 17 kilo butuh waktu Bapak Ibu, butuh masa. Nah, misalnya siapa? Kan dalam rombongan Nabi Musa itu ada anak kecil, ada wanita hamil, ada orang tua. Oke lah kalau kita anak muda Bapak Ibu, 20 km itu dalam waktu paling lama 15-20 menit sampai. Mungkin ya, atau mungkin lebih 30 menit lah. Kalau saya itu jogging pagi pernah Bapak Ibu
15 menit itu 6-7 kilo. Berarti taruhlah kalau 20 kilo itu sekitar 30 menit. Tapi kalau seusia Pak Maksalmina kan nggak mungkin 30 menit Pak pengen. Paling sejam itu. Seharusnya wajib tersusul sama Fir'aun. Fir'aun kenapa? Bala tentaranya naik kuda semua kan, pasukan terlatih. Tapi fa'alqahu ar-ru'ba. Allah membuat Fir'aun ragu-ragu. Mikir Fir'aun itu. Ini kita susul apa enggak? Nyebut kan? Nah, penuh ragu-ragu. Nabi Musa tak ada ragu-ragu. Bapak itu lihat laut terbelah, disuruh nyebrang sama Nabi, kira-kira berani nggak? Jangan-jangan di tengah kita lautnya balik kan? Ya maka pemimpin itu kan nggak boleh ragu-ragu kan? Jenderal itu kalau lagi memimpin pasukan dia nggak boleh ragu-ragu. Kalau dia ragu-ragu bagaimana lagi prajurit dia? Ya itu hebatnya Nabi Musa. Karena dibimbing sama Allah, beliau begitu yakin dengan bantuan Allah, sehingga membuat Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa pun ikut yakin mereka akan selamat, akan diselamatkan sama Allah, meskipun di kanan dan di kiri mereka itu ombak membentuk tembok besar yang sewaktu-waktu saat mereka menyeberang siap melumat mereka seperti buih-buih di tepi pantai. Siap itu, tapi mereka nggak ragu. Kenapa? Ada Nabi Musa bersama dengan mereka. Fir'aun awalnya ragu-ragu. Siapa yang membuat Fir'aun ragu-ragu? Allah. Fa'alqahu ar-ru'ba. Allah lah yang menanamkan keraguan-raguan dalam diri Fir'aun. Padahal sebelumnya kan Fir'aun menggebu-gebu itu menyusul Nabi Musa kan. Setelah dilepas Musa itu menggebu-gebu Fir'aun nyesal sudah melepas tenaga kerja gratis. Kan budak itu tenaga kerja gratis Bapak Ibu, nggak usah bayar UMR, dikejar. Tiba di tepi pantai, lihat laut membelah itu ragu-ragu Fir'aun. Yang herannya Bapak Ibu, setelah Nabi Musa dan Bani Israel selamat menyeberang, sudah sampai ke darat, ke benua Asia, ke dataran Asia. Di situ pula membuat Fir'aun memutuskan kejar. Itu sudah bukan urusan kita manusia, itu Allah. Tiba-tiba Allah menyabut rasa ragu-ragu yang ada di dalam diri Fir'aun, dibuat dia yakin, menggebu-gebu untuk kembali menyusul Nabi Musa dan Bani Israel. Pergilah Fir'aun, bala tentaranya ikut menyeberang. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan air laut seperti sedia kala, tenggelamlah Fir'aun dengan bala tentaranya. Itu sudah bukan urusan kita, itu sudah urusan Allah. Nah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, siapapun kita manusia, kalau melihat peristiwa itu hilang ragu-ragu kita dengan Allah, hilang itu. Kenapa? Sudah mengalami langsung suatu peristiwa yang tidak dialami oleh orang pada kebanyakan. Fakullu ilmin la syakka fihi. Setiap ilmu, begitu juga pengalaman yang dengan ilmu dan pengalaman itu menghantarkan kita, tidak ada lagi ragu-ragu di dalam diri kita, dalam pikiran kita kepada Allah. Yusama yakinan indah Allah. Inilah yang disebut dengan yakin menurut mereka. Wa ala hadza la yusafu yaqinu bitrofi. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu tidak disebut yakin kalau masih ada kelemahan. Apa lemahnya? Ya tadi ada ragu-ragu meskipun sedikit. La tafawaka fi nafi syak. Ya, ketika manusia tidak mampu melawan keraguan-raguan di dalam dirinya, maka dia belum dikatakan dalam makna iman yang sesungguhnya. Ini berproses yang dikit demi sedikit dalam kehidupan Bapak Ibu ya, dengan belajar terus menambah ilmu. Moga-moga itu akan menambah juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali apa yang telah kita sampaikan
masalah. Biasanya ragu kita kepada Allah muncul Bapak Ibu saat menghadapi masalah. Kalau dapat nikmat nggak ragu kita sama Allah. Tapi saat diuji dengan masalah, di situ biasanya muncul ragu-ragu. Sahabat Nabi itu saat dikepung oleh pasukan Ahzab dalam perang Khandaq itu sempat ragu-ragu juga dengan kenabian Muhammad itu. Wa zulzilu zilzalan syadida, kata Allah dalam Al-Quran. Mereka sampai-sampai bertanya, apa benar ini kita akan menang menghadapi ratusan ribu pasukan sekutu yang mengepung kota Madinah? Penuh ragu-ragu. Jadi biasanya kalau ujiannya lembek atau dikit sederhana, kita masih kuat itu iman kita itu. Tapi makin kuat ujian, makin kencang pula itu keraguan-raguan kita kepada Allah. Maka jangan heran orang seperti Nabi itu ujian hidupnya paling berat. Maka Bapak Ibu kalau mau menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah, harus siap diuji bertubi-tubi sama Allah. Kalau saya nggak siap, kalau saya pilih jadi orang awam aja lah, imannya seperti ini, yang penting sudah tahu sifat 20 apa, Allah itu ujung kita maka udah beres gitu. Kenapa? Karena kita orang awam, nggak sanggup kita diuji bertubi-tubi supaya benar-benar terasa yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah itu akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.